Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya proses fotosintesis pada tumbuhan, perkaratan pada besi, dan proses respirasi atau banyak lagi hal lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk mengenali reaksi redoks, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, pada konsep ini, reaksi redoks itu atau reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen, sementara reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Kemudian untuk konsep yang kedua, ada konsep pelepasan dan pengikatan elektron atau perpindahan elektron. Nah, reaksi penangkapan elektron di sini atau pengikatan elektron disebut reaksi reduksi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Ya, jadi berbeda tadi ketika dibandingkan dengan konsep oksigen seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita dalami adalah konsep perubahan bilangan oksidasi. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, untuk lebih paham tentang kapan bilangan oksidasinya naik, kemudian kapan bilangan oksidasinya turun, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Nah, hal yang mendasar harus Ananda perhatikan adalah aturan dasar dalam menentukan bilangan oksidasi. Ada 8 konsep ada 8 dasar yang akan kita pedomani untuk menentukan bilangan oksidasi. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak Ananda sekalian, kenapa harus menentukan bilangan oksidasi atau kenapa atom itu harus memiliki bilangan oksidasi? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, elektron pada kulit atom terluar disebut dengan elektron valensi. Apabila atom yang memiliki elektron valensi berjumlah 8 atau 2, maka atom itu bersifat stabil. Sehingga, aduh, bersifat stabil ya, sehingga eh, sulit untuk terikat dengan atom lain. Nah, contohnya itu pada unsur-unsur golongan gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A. Nah, atom yang sifatnya belum stabil cenderung instabil. Caranya mereka akan melakukan transfer elektron, yaitu melepaskan atau menerima sejumlah elektron. Nah, akibat dari transfer elektron ini yaitu membuat atom atau mengakibatkan atom memiliki muatan, bisa bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Nah, atom yang melepaskan elektron itu akan bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron atau mengikat elektron itu akan bermuatan negatif. Ini sudah kita pelajari waktu kita bahas tentang kestabilan atom sebelum membahas tentang ikatan kimia di kelas 11. Selanjutnya untuk bilangan oksidasi sendiri itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang diikat atau dilepaskan oleh suatu atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain agar dia menjadi stabil. Nah,
Aturannya bisa diperhatikan pada layar bahwa ada 8 aturan dasar yang harus Ananda pahami. Yang pertama itu adalah unsur bebas atau eh, unsur yang tidak bersenyawa dengan unsur-unsur lain itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan nol. Contohnya pada layar ini adalah Fe bilangan oksidasinya nol. O2, maka bilangan oksidasi oksigen adalah nol juga. Sementara aturan yang kedua, ion monoatomik, misal seperti Na+, Cl-, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan muatan ionnya. Jadi Na+ itu bilangan oksidasinya adalah +1, sementara Cl- bilangan oksidasinya adalah -1. Selanjutnya aturan yang ketiga, hidrogen atau atom H itu memiliki bilangan oksidasi +1, kecuali pada hidrida logamnya. Kemudian aturan yang berikutnya ada oksigen dengan bilangan oksidasi yaitu -2, kecuali pada senyawa peroksida. Kemudian aturan yang berikutnya adalah logam golongan 1A memiliki bilangan oksidasi +1. Anak-anak masih ingat kan yang mana saja unsur-unsur yang termasuk golongan 1A. Selanjutnya golongan 2A juga memiliki bilangan oksidasi sama dengan +2. Nah, aturan yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi senyawa itu adalah 0. Jadi jumlah dari atom-atom yang menyusun suatu senyawa, jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Kemudian aturan yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi ion poliatomik sesuai dengan muatan ionnya. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan bilangan oksidasi A atom Fe pada Fe2O3 dan B atom Cr pada ion poliatomik Cr2O7 2-. Oke, kita bahas yang bagian A dulu. Menentukan bilangan oksidasi Fe pada Fe2O3. Jadi ini mengikut pada aturan yang ketujuh tadi bahwa jumlah atom-atom jumlah bilangan oksidasi atom-atom yang menyusun suatu senyawa itu adalah 0. Maka kita perhatikan di sini pada rumus kimia Fe2O3, Fe-nya itu ada 2, indeksnya ada 2. Jadi 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah jumlah atom O-nya ada 3. 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Selanjutnya, 2 bilangan oksidasi Fe ditambah 3 kali -2 sama dengan 0. Jadi aturannya tadi itu ada di aturan keempat. Bahwa bilangan oksidasi oksigen adalah -2. Selanjutnya 2 biloks Fe dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bilangan oksidasi Fe-nya itu sama dengan +3. Selanjutnya untuk yang bagian B, bilangan oksidasi Cr pada ion poliatomik Cr2O7 2-. Nah, Cr-nya di sini ada 2, maka 2 dikali biloks Cr ditambah O-nya ada 7, maka 7 dikali biloks O sama dengan -2. Ya, ini mengikuti aturan yang ke-8 tadi bahwa jumlah muatan dari ion poliatomik sama dengan muatan ion itu sendiri. Jadi 2 biloks Cr ditambah 7 kali -2. Ya, masih ingat kan aturan yang keempat bahwa bilangan oksidasinya O itu adalah -2. Maka sama dengan -2. Sehingga 2 biloks Cr dikurang 14 sama dengan -2. Sehingga kita peroleh bilangan oksidasi Cr adalah +6 pada ion Cr2O7 2-. Oke, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas
contoh soal, 2 contoh soal. Sekarang silahkan Anandaku berlatih mengerjakan soal agar lebih mahir menentukan bilangan oksidasi. Jadi ini soalnya, silahkan Ananda semua menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang digaris bawahi. Nah, sekarang kita pelajari tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kesimpulannya bahwa reaksi oksidasi itu adalah ketika bilangan oksidasinya naik. Kemudian zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Sedangkan reduksi, bilangan oksidasinya itu turun. Jadi zat yang mengalami reaksi reduksi disebut oksidator. Jadi seperti itu kesimpulannya awalnya. Selanjutnya untuk contoh reaksi redoks bisa diperhatikan. Contohnya seperti ini. 2Fe2O3 solid bereaksi dengan 3 atom karbon solid menghasilkan 4 Fe solid ditambah 3 CO2 gas. Nah, Fe dari 3 plus, bilangan oksidasinya dari 3 plus, 3 plusnya itu ada pada senyawa Fe2O3, kemudian dia turun menjadi 0 pada Fe yang berdiri sendiri. Nah, jadi dari plus 3 menjadi 0 berarti bilangan oksidasinya turun. Maka Fe itu mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah Fe2O3 mengalami reaksi reduksi. Nah, ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi, kemungkinannya adalah dia menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Sehingga Fe2O3 di sini disebut sebagai oksidator. Selanjutnya, atom karbon, awalnya dia bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian dia naik pada senyawa CO2 menjadi plus 4. Jadi bilangan oksidasi C dari 0 menjadi 4 berarti C itu adalah reaksi oksidasi. Maka karbon disebut sebagai reduktor. Untuk penyetaraan reaksi redoks, nah kita akan pelajari dua metode. Yang pertama itu adalah metode bilangan oksidasi dan yang kedua adalah metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, kita fokus dulu untuk penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah membagi dua atau dipecah dua reaksinya. Kemudian setelah itu kita setarakan atom-atom selain O dan H. Kemudian kita setarakan atom O dengan penambahan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Kemudian kita setarakan atom H-nya dengan menambahkan ion H+ ketika suasana asam dan menambahkan OH- ketika reaksinya berlangsung pada suasana basah. Selanjutnya yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan yang keenam, menjumlahkan kedua setengah reaksi. Agar lebih jelas, silahkan perhatikan contoh berikut. Penyetaraan reaksi pada MnO4- tambah C2O4 2- menghasilkan Mn2+ tambah CO2. Reaksi ini berlangsung pada suasana asam. Jadi yang pertama, kita bagi dua dulu reaksinya. Jadi untuk reaksi oksidasi, ada C2O4 2- menghasilkan CO2, di mana pada reaksi ini bilangan oksidasi C itu naik dari plus 3 menjadi plus 4. Kemudian pada reaksi reduksi, MnO4- menjadi Mn2+, di mana bilangan oksidasinya Mn turun dari plus 7 menjadi plus 2. Nah, aturan yang kedua, setarakan setiap setengah reaksi secara terpisah. Yang pertama itu setengah reaksi dari reaksi oksidasi yaitu tadi C2O4 2- menghasilkan CO2
Nah, yang pertama kita setarakan atom-atom selain atom O dan H. Jadi selain atom O dan H di sini ada atom C. Nah, C di ruas kiri ada 2, sementara di sebelah kanan itu cuma 1. Maka kita tambahkan koefisien pada ruas kanan. Di depannya CO2. Sehingga atom C di sebelah kiri dan di sebelah kanannya tanda panah itu sudah setara. Atau C di reaktan dan produknya itu sama-sama 2. Kemudian kita setarakan atom O dengan menambahkan H2O. Nah, kita lihat O-nya. O-nya di ruas kiri itu ada 4, sementara di ruas kanan ada 2 kali 2, sama dengan 4 juga, berarti O-nya sudah setara. Maka tidak perlu menambahkan H2O. Selanjutnya setarakan muatan. Eh, Sebelum menyetarakan muatan seharusnya disetarakan dulu adalah eh, atom H-nya. Cuman karena di reaksi ini tidak melibatkan atom H, maka kita tidak perlu menyetarakan atom H dengan menambahkan ion H+. Nah, sekarang kita setarakan muatan dengan penambahan elektron. Nah, di ruas kiri muatannya itu adalah -2, sementara di ruas kanan muatannya adalah 0. Maka kita menambahkan elektron pada ruas kanan sebanyak 2 elektron. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita menyetarakan reaksi reduksinya, yaitu MnO4- menjadi Mn2+. Nah, seperti di reaksi oksidasinya tadi, maka kita setarakan dulu atom-atom selain O dan H. Nah, dilihat di sini bahwa Mn-nya itu di ruas kanan 1, Mn di ruas kiri juga 1. Maka sudah setara. Selanjutnya kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menyetarakan atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Nah, di sebelah kirinya atau sebelum reaksi atau sebelum tanda panah, O-nya itu ada 4, sementara setelah tanda panah O-nya tidak ada. Maka di ruas kanan kita tambahkan 4H2O agar oksigennya itu setara. Selanjutnya kita setarakan atom H dengan penambahan ion H+, karena reaksi tadi dijelaskan bahwa berlangsung pada suasana asam. Nah, di sebelah kiri O-nya ada, H-nya tidak ada, sementara di sebelah kanan ada 8 atom H di H2O. Ada 4 kali 2 jadinya 8. Maka di ruas kiri kita tambahkan 8H+. Setelah itu kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Sebelumnya kita hitung dulu berapa muatan di sebelah kiri dan berapa muatan di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada eh, -1 ditambah 8 kali +1. Maka di sebelah kiri itu muatan totalnya adalah +7. Sementara di sebelah kanan ada +2 ditambah 4 kali 0 sama dengan +2. Jadi di sebelah kanannya itu ada 2. Jadi di kiri ada +7, di kanan ada +2. Nah, untuk menyetarakan muatan di kiri dan di kanan, maka perlu kita tambahkan 5 elektron pada ruas kiri. Sehingga persamaan reaksinya menjadi MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Selanjutnya kita samakan jumlah elektron dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi tadi, baik reaksi reduksi maupun di reaksi oksidasi. Jadi tadi elektron pada reaksi oksidasi itu ada 2, sementara elektron yang ini tadi ya, elektron yang ada pada reaksi oksidasi ada 2, sementara elektron yang ada di reaksi reduksi ada 5. Sehingga kita setarakan di reaksi oksidasinya kita kali 5 dan di reaksi reduksinya kita kali 2. Sehingga nanti elektronnya sama-sama 10.
Jadi reaksi oksidasinya menjadi 5C2O42- menghasilkan 2CO2 tambah 2 elektron. Ini akan kita kali 5 ya. Jadi hasilnya menjadi 5C2O42- menghasilkan 10CO2 tambah 10 elektron. Begitu juga dengan reaksi reduksinya akan menjadi 2MnO4- ditambah 16H plus ditambah 10 elektron menghasilkan 2Mn2+ ditambah 8H2O. Sehingga elektronnya bisa kita jumlahkan. Nah, dicoret elektronnya sehingga kita dapat menjumlahkan kedua reaksinya menjadi 2MnO4- ditambah 5C2O42- ditambah 16H plus menghasilkan 2Mn2+ ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Nah, reaksi ini sudah setara.